Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya Latif utufi bidfikal khawfi wa sakhir quluba man ra'auni kama sakhir taghfir la Musa alaihi salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin yang berbudiman, setelah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita teruskan dengan berbanyak membawa sholawat ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit yang kita sampaikan bahwasanya konsep manusia hidup sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, hamba yang dicintai Allah, yang mendapatkan amanat dari Allah, yaitu harus beramal solih, amal yang nantinya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dari berbagai kurun, min khinin ba'da khinin, ilmu ini disajikan, ilmu ini dikaji kepada seluruh umat, wabil khusus umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya di dalam beramal, di dalam melakukan kebaikan ini sesuai tuntunan ataupun sesuai syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beramal, di dalam kita melakukan aktivitas yang notabene adalah kesolehan, ini maka seorang hamba dituntut dalam segi pribadinya untuk bisa selalu ikhlas, untuk bisa selalu menyandarkan seluruh amalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ini adalah saripati dalam kita menjalankan suatu amal. Maka sedikit yang kita sampaikan di dalam kitab Minahus Saliniyah, Al-Imam Abu Hasan Asyadzili rahimahullah ta'ala di dalam konteksnya berfatwa, man min adru syai'in alal muridin al-iksaru minal a'mali sholihat la'allahu yuhmadu ala dhalika it la yasdadu bikas rotiha ila toldan wa maktan. Seseorang dalam berbuat amal akan mendapatkan suatu kerugian yang sangat banyak di dalam amal yang bagus itu. Seketika dia dalam berbuat amal ini mencari sesuatu untuk dipuji di hadapan orang lain. Dan hal tersebut tidak akan menambahkan sesuatu yang bertambah kecuali dengan banyaknya tol dan dua maktan. Amal tersebut akan ditolak
dan amal tersebut akan dibendoni ataupun dimurkai. Bahkan ketika amal itu telah sampai pada penghitungan amal, ini akan menjadi amal-amal yang seperti kalban, seperti kalau dalam bahasa Jawa itu leduk yang dihambur-hamburkan, debu yang dihambur-hamburkan. Para hadirin yang berbudiman rahimakumullah, maka di sini konsep ikhlas di dalam beramal ini sangatlah dianjurkan, bahkan diwajibkan di dalam kehidupan seorang hamba dalam mengemban kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah peran ulama dalam menyampaikan keilmuannya kepada umat, khususnya umat Nabi Muhammad. Penyakit hati yang akan merusak ilmu ikhlas ini bagaikan ular al-haya, bagaikan akrab, bagaikan kalajengking yang berada, yang melilit di dalam tubuh kita, yang sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat beracun. Suatu ketika tadi, tunggulah penyakit itu akan menyengat tubuh kita, menyengat raga kita, yang nantinya akan membawa kerusakan ataupun bahkan kematian kepada diri kita. Begitu juga penyakit hati yang berada di dalam diri kita. Khinan ba'da khinin, lambat laun kita tidak menyadarinya akan menjadi ular yang sangat berbisa, menjadi kalajengking yang sangat berbisa, yang nantinya akan menggerogoti amal soleh kita yang sudah kita bangun, yang sudah kita kerjakan, yang mana pada waktu itu kelihatan sangat banyak dalam kita berbuat amal, akan tetapi karena kita tidak sadar bahwa kita ini mempunyai penyakit hati yang setiap hari, yauman ba'da yaumin, khinan ba'da khinin, ini selalu menggerogoti amal-amal baik kita, amal-amal soleh kita dalam segi syariat seperti itu. Walaupun dalam konteks lain, Allahu yusbit wa yamhu mayyasa. Dalam konteks lain, amal itu tidak bisa dilihat. Yang bisa menetapkan, yang bisa menghapus hanya Allah, tidak lain, tidak ada makhluk illa billah. Itu dalam konteks ketuhanan. Tetapi kita sebagai manusia yang mempunyai syariat, aturan, maka koridor aturan ini harus kita jaga. Statement dalam kita menjalankan amaliyah, dalam kita beribadah, ini harus memakai statement ikhlas, statement amal bagaimana kita tidak digerogoti ataupun amal kita ditolak. Hadirin rahimakumullah, di antara amal-amal kita yang akan digerogoti, yang akan dihabisi oleh sesuatu amaliyah lain, sesuatu aktivitas lain yang tanpa kita sadari bahwa sesuatu tersebut akan menghabiskan amal kita, mengurangi kualitas ikhlas kita. Al-wahid al-istighalu bil uyubil khalqi. Yang pertama harus kita persiapkan di dalam hati kita, bahwa di antara beberapa amal yang akan merusak amal soleh kita adalah sibuk dengan mencari, memperlihatkan aibnya orang lain. Ibarat semut di seberang akan nampak sangat jelas, akan tetapi gajah di depan kelopak mata tak nampak ataupun tak kelihatan. Ini adalah perumpamaan kita dalam
beramal tetapi tidak didasari oleh syariat Nabi besar Muhammad SAW. Setelah kita melakukan sedekah, setelah kita bertolabul ilmi, setelah kita dalam menjalankan ibadah kebaikan kepada orang lain, jangan sampai kita tutup ataupun kita ikuti dengan mencari-cari keburukan, mencari-cari aib orang lain. Karena ini semua kalau kita tidak bisa mengetahuinya, ini akan menjadi bumerang buat kita. Ini akan menjadi racun di dalam amaliyah kita. Bukan barokah yang kita dapat, akan tetapi malah kerugian yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Hadirin rahimakumullah. Dalam suatu makalah dikatakan man sataro aiba akhihi fid dunya satarallahu aiba nafsi fil akhirah. Barang siapa mau menutupi kekurangan, keburukan orang lain semasa hidup di dunia, maka insya Allah di hari kiamat nanti yang tidak ada aling-aling, tidak ada hijab, semua aib akan terlihat di yaumun, di hari itu. Ini dengan barokah kita menutupi, tidak membicarakan aib orang lain, tidak mengumbar aib orang lain di hadapan yang lain. Barokahnya nanti ketika tidak ada tutup untuk menutupi aib di akhirat, digelar, diperlihatkan kepada seluruh makhluk. Disitulah kita akan ditutupi, tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama, sesuatu yang akan merugikan, yang akan menghapus, yang akan mengurangi amal soleh kita, ibadah kita, zakat kita, puasa kita, diantaranya adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk mencari keburukan, sibuk membicarakan aibnya orang lain. Semoga kita dijaga dari sifat-sifat tersebut. Yang kedua, qaswatul qulub, hati yang keras. Hati yang keras ini bagaikan lautan samudra. Ketika itu berupa air dengan sangat luasnya, akan mudah menerima kebaikan. Akan tetapi ketika hati ini seperti lautan padang pasir yang kering, tandus, tidak pernah tersiram oleh air hujan, maka apapun tumbuhan yang ada di dalam situ akan mati, tidak akan pernah tumbuh. Perumpamaan hati seperti itu. Ketika hati kita keras, ketika hati kita membatu, nasihat-nasihat sebagus apapun tidak akan pernah masuk di dalam hati kita. Imbas daripada kerasnya hati, wangkot basa Jawa ini akan mempengaruhi amaliyah yang ada dalam diri kita. Orang tersebut hanya mengandalkan pikiran nafsu semata. Tidak bisa menerima kebaikan orang lain. Tidak bisa menerima kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Amaliyah yang dibangun, amaliyah yang dikerjakan, ini akan hangus. Tidak tersiram oleh air-air hikmah. Tidak tersiram oleh air-air sebagai bentuk nasihat. Maka di dalam beramal secara otomatis akan timbul penyakit-penyakit lain, di antaranya adalah sifat riya, sifat pamer, sifat dipuji. Karena kerasnya hati tidak bisa menerima
nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang lain. Hadirin para pendengar budiman rahimakumullah, di antara amaliyah yang akan menghanguskan amal solih kita adalah hubbud dunia, cinta dunia. Mencari dunia, mencari harta, mengumpulkan harta, membelanjakan harta, boleh dan bahkan ada kalanya wajib. Tetapi ketika sudah mencapai hubbud dunia, ketika sudah sampai level gandrung karo dunya, ini adalah ra'su kulli khoti'ah, menjadi sumber pokok setiap keburukan di dalam beramal, menjadi pokok kesalahan di dalam melangkah amal yang baik. Karena jelas, walaupun itu sebuah makalah, tetapi ketika kita analisis di dalam kehidupan kita pribadi ataupun di dalam kehidupan sekitar, kecintaan seseorang yang berlebih di dalam urusan harta ini akan mengalahkan sesuatu hal lain, seperti halnya mencari ilmu, seperti halnya menghargai orang lain. Orang yang akan dibutakan oleh harta ini akan sulit untuk menerima orang lain yang berada di bawahnya. Karena dalam segi tasawuf, dua perkara sebagai senjata, sebagai jaring iblis ataupun setan dalam membaburkan, dalam menjerumuskan umat manusia, ini adalah diantaranya hubbud dunya wal mar'ah. Jaring-jaring alat iblis dalam menjerumuskan umat manusia itu ketika seseorang akan diberikan cintaan kepada harta. Yang kedua adalah tergoda oleh bujuk rayuan wanita. Orang sesoleh apapun, orang sepandai apapun, orang setaat apapun, ketika tidak mengetahui keadaan bahwa di antaranya adalah hubbud dunya, ini akan membawa, menjerumus, menarik kita dalam kerugian, ini tidak akan tidak mustahil untuk bisa terjerumus di dalam kerusakan amal. Hadirin rahimakumullah, di antara amaliyah yang nomor 4 adalah qilatul haya, sedikitnya rasa malu di hadapan Allah dalam berbuat kemaksiatan, dalam berbuat kemungkaran. Ini akan bisa dihentikan, akan terasa ada remnya. Di antaranya kalau mempunyai rasa malu di hadapan Allah. Kebanyakan orang yang berbuat maksiat, kemungkaran, ini mereka tidak malu dengan Allah. Apa-apa lagi kita. Seberat-beratnya seorang mukmin dalam berbuat amar ma'ruf nahi munkar, dalam berbuat kesolihan, dalam meninggalkan kemungkaran, ini adalah ketika kita dalam kesendirian. Orang ketika dalam kesendirian ini akan merasa berat untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat soleh. Dan sangat mudah, sangat enteng sekali ketika akan berbuat maksiat. Karena di situ tuntut. Yang ada hanyalah dirinya sendiri, yang ada adalah hadapan Allah. Seorang mukmin yang sejati akan mengetahui keadaan tersebut, akan selalu membangun, merasa Allah berada di sekitar kita. Maka ketika berbuat solih, berbuat amal, dia akan merasa malu, dia tidak akan berani, karena seolah-olah Sang Khalik berada di sekitar kita, dia merasa dia diawasi Tuhan, kemungkaran yang dilarang oleh Allah Ta'ala, mereka merasakan. Hadirin rahimakumullah, kita ringkas saja
Yang kelima adalah tulul amal, banyaknya angan-angan, merasa hidup ini merasa lebih lama, merasa tidak mengenal kematian. Sudah masyhur makalah-makalah para alim ulama. Sudah masyhur dawuh-dawuh alim ulama. Ikmal as-solihah ataupun ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Berbuatlah sesuatu untuk akhiratmu seolah-olah besok ini kamu akan mati. Seseorang ketika dikabari bahwa nanti jam sekian kamu akan meninggal, dia akan meninggalkan semuanya. Keluarga, harta, benda, anak, teman. Mereka akan tinggalkan kalau toh dia diberitahu bahwa di depannya nanti dia pasti mati. Yang dicari cuma satu, yaitu amal soleh. Maka benar, semangat spirit, berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati. Ini akan memberikan motivasi kepada kita untuk selalu fastabiqul khairat, untuk selalu istidad, untuk selalu persiapan di dalam menghadapi kehidupan akhirat nanti. Tidak memikirkan kehidupan hari ini, tetapi memikirkan kehidupan akhirat. Karena kita tahu kematian bisa datang kapan saja. Tidak ada ketentuan hari ini, besok, lusa. Semuanya min amri rabbi. Ini adalah urusan Allah. Kapanpun bisa, dimanapun. La yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun. Tidak bisa diajukan ataupun tidak bisa diakhirkan. Inilah ajal. Maka benar, ketika berbuat akhirat, kebaikan, amal soleh, ini kita membayangkan bahwa ini adalah amal terakhir dalam hidup kita. Bahkan dalam suatu konteks kitab salaf, kunci kita khusyuk dalam beribadah adalah satu. Yakinkan kepada hatimu bahwa ibadah terakhir kita di dalam hidup ini adalah yang kita lakukan pada waktu. Hari ini kita sholat, inilah sholat terakhir kita. Maka akan timbul rasa khusyuk di dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah, yang keenam adalah dzulmun la yang tahi. Menganiaya, mendolimi baik pada diri sendiri ataupun mendolimi kepada orang lain, membuat kesengsaraan pada diri sendiri ataupun membuat kesengsaraan kepada orang lain yang tidak pernah taubat. Perbuatan dolim pada diri sendiri ataupun orang lain, ini akan seperti hobi, suatu kecanduan. Berbuat maksiat ini ketika tidak mempunyai rem baik dengan ilmu amal soleh, ini seperti candu. Setiap hari kepingin terus menambah, setiap hari kepingin terus nambah, dan akhirnya fangta diri sa'ah, suatu saat ketika memang sudah waktunya Allah mencabut kita tidak dalam keadaan persiapan yang baik, tapi kita dalam keadaan yang ingkar, yang maksiat, yang durhaka kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang budiman rahimakumullah, inilah konsep kita dalam menjaga amal soleh kita, dalam menjaga ikhlas kita. Semoga dengan karunia, dengan kerahmatan, dengan ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks kita beramal selalu terjaga, selalu diiringi dengan ilmu syariat, sehingga puncak daripada amaliyah kita adalah ridha. Semua apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
sedikit yang kita sambungkan, banyak kekilafan, kekirangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ya'ti bi hibati maghfirah. Li walau fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.